Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidil habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, para habaib yang kami muliakan, terkhusus tamu-tamu kami yang datang dari jauh, ada Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, ada Al-Habib Jamal bin Taha Ba'agil, yang mana saya juga melihat status beliau. Beliau itu tercatat di sini perjalanan beliau mulai tadi malam Batu, Probolinggo, Banyuwangi, Karangploso, kembali ke Batu, Malang, Sumeneb, dan kembali ke Batu. Beliau ini ketua kami di Al-Wafa Bi'ahdillah. Jadi ini bentuk ta'zim kepada beliau, dan semoga mudah-mudahan Allah jaga beliau, diberikan sehat wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan juga pada Al-Habib Mahdhar Al-Idrus dan segenap tamu, para habaib, para kiai yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang hari ini kita semua menjadi tamu-tamunya daripada Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana dikatakan bahwa sesiapa yang dari kita yang datang dengan kecintaan kepada Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim akan berada di bawah bendera Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, amin ya rabbal alamin. Aw ma alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma dhala tahta liwana. Insyaallah yang hadir di sini juga insyaallah semua akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan hajat-hajatnya juga dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan daripada keberkahan Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, amin ya rabbal alamin. Para habaib, para guru-guru, para kiai, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan yang hadir, saya tidak diminta untuk memberikan mau'izah. Saya hanya diminta untuk memberikan sedikit cerita tentang dakwah di Indonesia Timur, di Ambon, yang seharusnya kalau mau'izah hasanah para habaib, mereka lebih pantas untuk memberikan kalimat-kalimat tersebut, nasihat-nasihat tersebut, dibanding kami yang sedang berada di tempat ini, yang memang kami tidak berdiri di sini. Ini juga perintah daripada Al-Am Al-Habib Ahmad bin Sadiq bin Umar Al-Bahar. Beliau adalah paman saya. Ibu beliau adalah saudara daripada kakek saya, yang mana ibunda beliau adalah sekarang satu-satunya yang tinggal satu daripada anak Al-Habib Muhsin bin Ghalib Al-Hamid yang dimakamkan di Pasuruan. Beliau Al-Habib Muhsin itu sekian puluh tahun di Ambon, dan akhirnya tahun 60-70-an ketika ada pemberontakan RMS, beliau ke Pasuruan, hidup di Pasuruan bersama Al-Habib Ja'far, dan sampai meninggal di kota Pasuruan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua tahu tentang Ambon. Kalau berbicara Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, para keturunan Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim banyak di Indonesia Timur. Di kota Ambon banyak Al-Hamid, banyak bin Syekh Abu Bakar, sampai kepada Papua. Dan kami juga di dalam majelis kami di kota Ambon tidak pernah ketika malam Jumat, kecuali kami lewati juga sebelum membaca Ad-Dhiya'ul Lami', kami juga membaca Wirdul Kabir lil Imam Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Walhamdulillah. Dan sedikit kalau kami boleh bercerita, dan ini cerita-cerita daripada orang saleh yang dikatakan inda zikrus salihin tanzilur rahmah. Ketika bercerita tentang orang-orang saleh, mendengar daripada apa yang menjadi jalannya mereka, maka insya Allah rahmat akan turun, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang memiliki anak yang belum saleh atau salehah diberikan taufik hidayah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Sedikit cerita mengenai dakwah di Ambon, di Maluku. Kami atas petunjuk daripada Al-Habib Ahmad bin Sadiq bin Umar Al-Bahar Al-Haddar,
2008 kami berangkat ke Hadramaut dengan teken bahwa saya akan dikembalikan di kota Ambon, tidak boleh ke kota yang lainnya. Jadi Ambon kembali ke Ambon, dan alhamdulillah sudah sekian tahun kami berada di Ambon, ya, dan luar biasa sekali. Sedikit boleh kami katakan di dalam dakwah itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama, metode dakwah, metode dakwah. Yang kedua, prinsip daripada dakwah tersebut, dan yang ketiga adalah strategi dakwah. Ini yang menjadi 3 poin penting di dalam dakwah. Kalau metode kita semua sudah tahu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah, mengajaklah orang-orang kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan peringatan-peringatan kebaikan. Dan andaikan harus berdebat, kalaupun harus berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Itu metode yang kita semua tahu. Yang kedua, prinsip yang diajarkan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh. Beliau juga mengajarkan prinsip dakwah wasatiyah, sampai akhirnya beliau 2017 guru kami Sayyidil Habib Umar bisa sampai ke tanah Maluku, kota Ambon, dan beliau 3 hari lamanya di kota Ambon ketika itu. Dan yang ketiga adalah strategi dakwah. Nah, strategi ini kami menyesuaikan dengan apa yang ada di kota Ambon, apa yang ada di Maluku, dan apa yang ada di Indonesia Timur. Beberapa cerita, pernah kami bersama Al-Habib Jindan ke Papua, sampai ke Timika, ya, dan kami ada perjalanan menuju SP Satuan Pemukiman. Di situ ada blokade jalan. Di Maluku kalau ada ribut sedikit, itu jalan diblokade. Bahkan bukan hanya ditutup, dicor jalan itu. Jalan dicor. Kayak yang megang sertifikat dia begitu. Sepertinya begitu. Dan akhirnya kami tidak bisa lewat, saya datang. Kita berhenti di situ, saya turun, Habib Jindan berada di dalam mobil. Ketika saya turun, saya bicara sebentar dengan mereka dengan pendekatan ketimuran saya, serta ada beberapa hal yang saya lakukan. Dan akhirnya orang yang menutup jalan dan keadaan mabuk itu suruh membuka jalan dan silahkan lewat. Lalu dia berteriak, biarkan lewat, biarkan lewat, pendeta Islam sedang lewat itu, pendeta Islam lewat itu. Dia bilang begitu. Ala kulli hal. Dan saya ditanya oleh Habib Jindan, kok kita disebut dengan pendeta Islam? Karena dia hanya mengenal pendeta itu tokoh agama, dan dia melihat kita, ya, ada agama Islam, pendeta dianggap tokoh agama, maka kita disebutkan pendeta Islam. Yang penting kita bisa lewat. Ala kulli hal. Dan ada juga beberapa momentum yang kami juga harus sesuaikan dengan Ambon, dengan karakteristik Ambon. Dulu ada semacam aqua atau apa namanya, minuman itu yang tulisannya Alamo. Tulisannya Alamo. Pernah akhirnya beberapa kali saya berbicara, saya plesetkan bahwa itu Alamo. Kadang-kadang Ambon itu memiliki sifat Alamo. Ambon lapar makan orang. Katanya begitu. Akhirnya mungkin dengar itu, pabrik itu nggak keluarkan Alamo lagi, ganti merek rupanya. Begitu. Maka inilah yang kami lakukan. Ketika Habib Umar di sana, beliau duduk dengan tokoh-tokoh agama, dengan tokoh non muslim, semua, bahkan dari Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha, ya, luar biasa di sana. Dan apa yang kita lakukan? Ketika itu saya mau kembali dari Hadramaut, saya bertanya kepada Sayyidil Habib, apa yang mau akan saya bangun di Ambon? Lalu beliau memberikan nama, apapun yang engkau bangun, namakan dengan nama rahmah, nama kasih sayang. Dan ini yang kami lakukan. Bahkan kepada non muslim kami berkasih sayang kepada mereka. Sampai-sampai beberapa pendeta tanya kepada kami, yang kamu lakukan ini apa? Nggak pernah ada kejadian begini. Kamu mengasihi orang-orang kami, adakah tujuan? Bahkan saya dicurigai, apa yang kau mau lakukan? Saya cuma mengatakan kepada mereka, Pak Pendeta, Bapak Uskup, tidak sama sekali. Kami hanya mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Rasul kami.
Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan walaqad karramna bani Adam. Semua anak manusia dimuliakan oleh Tuhan kami. Lalu siapa saya mau menghinakan saudara-saudara saya yang bukan muslim? Yang hari ini bukan muslim? Enggak, saya tidak menghinakan, saya memuliakan. Binatang saya, hewan, kalau kita muliakan, kita bisa mendapatkan surga. Apalagi seseorang, manusia hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Insya Allah bisa menggugah dan kami juga menjawab amanah yang diberikan oleh Habib Mahsin bin Idrus Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Beliau juga memerintahkan kepada kami, mudah-mudahan tahun depan kami juga akan mengadakan haul Al-Imam Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim di kota Ambon, dan sekaligus undangan bagi yang mau hadir nanti silahkan, boleh. Cuma raja jauh sedikit, kalau naik pesawat ke Surabaya 2,5 jam, kalau ke Jakarta 3,5 jam. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita keluarkan sampai ke sini ini tidak akan sia-sia, dan ini bukti cinta kita kepada Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Sebagaimana guru kami mengatakan, ainal muhibbuna alladhina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Mana para pecinta yang bukan hanya rela mengorbankan harta, tapi nyawa mereka korbankan demi kecintaan kepada orang-orang yang mereka cintai. Yang mana nanti kita akan mendengar cerita-cerita yang luar biasa, hikmah yang akan disampaikan oleh para habaib. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, yang akan diceritakan hal-hal ini untuk menambah puasan kita agar kita berpikir dan kita mengikuti apa yang menjadi jalan-jalan mereka. Dan insya Allah apa yang kami sampaikan ini sedikit ini manfaat. Mudah-mudahan kami meminta, mudah-mudahan daripada antum semua, mudah-mudahan doakan kami yang di Ambon, doakan kami di Indonesia Timur. Dan sedikit kabar gembira juga, Al Habib Jamal, dari Ambon sudah ada 9 murid yang berada di Darul Mustafa, dan sudah ada yang dari Ternate, dan sudah ada juga dari Merauke. Di Merauke ujungnya Indonesia. Mudah-mudahan insya Allah satu saat kami juga merasa senang kalau dikunjungi oleh para habaib, para alim ulama dari kota Jawa ini. Amin ya rabbal alamin. Sedikit banyak ini yang dapat kami sampaikan, dan kami tidak berdiri di tempat ini kecuali perintah daripada sahibul bait, sahibul hajah, imtisalil awamir khairu min sulukil adab. Kami hanya menjalankan perintah tersebut karena menjalankan perintah adalah sebaik-baik adab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.